Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Fatmawati Tuman dengan NIM 24411000131. Kelas 2A PBU. Di sini saya akan menjelaskan laporan resmi modul 2 tentang interface dan override. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang konsep pewarisan interface adalah proses membentukan kelas baru dari kelas yang sudah ada menjadi kelas superkelas dan kelas subkelas. Proses pembentukan kelas menghasilkan hierarki kelas, yaitu puncak hierarki yang disebut kelas abstrak. Tujuan dari praktikum ini, mahasiswa mampu memahami konsep interface atau pewarisan dalam program berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep override dalam pemrograman berbasis objek serta mampu mengimplementasikannya. Bab 2, dasar teori. Pengertian interface. Interface adalah salah satu konsep dasar dalam Java. Interface memiliki arti yaitu warisan. Jadi dalam Java ada kelas yang akan mewarisi metode atau fungsi yang ada yang akan menerima warisan itu, atau pemberi warisan itu disebut superclass, sedangkan untuk penerimanya disebut subclass. Pengertian override. Override memiliki arti menimpa. Dalam Java, metode superclass dapat ditimpa oleh subclass dengan cara menuliskan lagi nama metode yang sama pada subclass. Tugas pendahuluan. Saat ini industri mobile gaming merupakan yang sangat menjanjikan. Fakta ini tidak terbantahkan. Banyak pengembangan game yang awalnya fokus di desktop ini merambah ke perangkat mobile. Faktor ini juga lah yang kemudian akhirnya membuat smartphone terus berkembang dengan spesifikasi yang tinggi. Sebagai seorang developer, jelaskan secara detail penggunaan konsep interface dan override dalam pembuatan developer sebuah game. Jawabannya adalah, dalam membuat game, developer akan membuat kelas-kelas musuh dengan perilaku yang berbeda. Akan sangat tidak efektif apabila developer menuliskan berulang-ulang properti dengan metode yang sama. Oleh karena itu, developer akan menggunakan interface. Contoh, jika ada member kelas yang sama, maka tidak akan efektif jika harus ditulis berulang-ulang. Akan tapi jika menggunakan konsep interface akan lebih efektif. Bab 4, tentang implementasi. Tugas praktikum adalah membuatlah aplikasi rental VCD sederhana sebagai berikut. Masukkan data VCD film sebanyak X kali, judul film, aktor, nama aktor dalam film, sutradara film tersebut, publisher yang memproduksi film tersebut, kategori semua umur, dewasa, remaja, dan anak-anak, stok, jumlah stok VCD film tersebut. Judul, aktor, sutradara, publisher, kategori, dan stok film sebanyak X kali. Desainlah aplikasi rental VCD tersebut dengan konsep interface dan tentukan parent class serta child class-nya. Setelah itu, implementasikan kelas-kelas yang telah didesain dengan membuat program sederhana yang memiliki fasilitas entry data VCD film dan melihat daftar VCD film yang telah dientrikan. Bab 5, penutup. Analisa. Dalam pembuatan program Java yang berbasis OOP, kita harus memahami konsep dari OOP, khususnya 3 konsep OOP yang dimiliki oleh Java, yaitu encapsulation, interface, dan polymorphism. Pada polymorphism, kita harus memahami kedua override dan override agar dapat membuat program berbasis polimorfisme dengan baik. Kesimpulan, dapat mengerti tentang konsep OOP yang ada dalam Java seperti encapsulation dan interface serta polymorphism. Yang kedua, dapat mengingat dan mengetahui terhadap apa saja yang perlu diperhatikan ketika membuat program Java menggunakan interface dan override. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan codingnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum untuk membuat suatu DVD. Di sini di bagian mode 2.java, di sini menjelaskan tentang pengulangannya. Jadi jika kita menekan angka 1, itu akan terjawab ya. Jika 0 tidak. Jadi jika kita ingin mengulang, berarti kita harus menekan angka 1. Jika tidak, kita akan menekan angka 0. Seperti itu. Ini input data, ini mengambil dari sini. Untuk DVD di sini kita menampilkan hasil output yang akan dikeluarkan nanti, daftar film, judul. Kita akan menampilkan dari apa yang akan kita inputkan di input data nanti. Untuk judul, aktor, sutradara, publisher, kategori, stok, ini yang akan tampil pada output yang sudah kita inputkan. Di sini string adalah name, int adalah stok. Kenapa int stok? Karena int kita memakai angka, sedangkan yang lain, yang name, kita memakai nama biasa, tidak menggunakan angka. Lalu untuk input data, sebagai input data ini kita untuk digunakan untuk seleksi. Ini yang akan diinputkan, yang akan menjadi tempat inputan untuk menginputkan judul, aktor, sutradara, publisher, kategori, dan yang lainnya. Di sini judul.name, input nextline. Kenapa kita memakai nextline? Karena ini adalah string, tipe data string. Ke bawahnya ini sama. Ini untuk kategorinya, kategori DVD. Ini jika kita menekan angka 1, maka untuk semua umur, jika 2 untuk dewasa, jika angka 3 untuk remaja, dan 4 untuk anak-anak. Jadi kita seleksi memakai int, karena ini yang akan kita inputkan, angka-angka ini. Nah, jika kita menginputkan angka 1, maka yang keluar akan semua umur, jika 2 dewasa, jika 3 remaja, dan 4 anak-anak. DVD stok, kita juga menggunakan int, karena DVD stok kita menggunakan angka juga. Ini judul, aktor, sutradara, publisher, stok. Ini untuk aktor dan lainnya, ini anak-anaknya dari yang input dan mode 2.java ini kategori, publisher, stok, dan sutradara, ini sama semua. Dan jika kita mengeran hasilnya, kita mengeran di bagian mode 2.java. Kita run. Nah, kita masukkan judul film. Judul film kita menggunakan Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Nah, aktor, kita masukkan aktor Amanda Manopo. Sutradara kita anggap nama saya, Nia. Publisher ini diproduksi oleh, kita anggap Sinema.
Nah, untuk kategori kita memilih untuk semua umur, dewasa, remaja, atau anak-anak. Kita memilih untuk semua umur agar bisa lebih enak. Stok kita anggap saja stoknya 5. Nah, ini yang keluar dari hasil dari input data. Daftar film, judul film Ikatan Cinta, aktor Manowanepu, sutradara Nia, publisher Sinema, kategori semua umur, stok 5. Mengulang lagi 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Masukkan pilihan. Jika kita masukkan pilihan 0, jika kita masukkan pilihan 1, kita akan kembali ke semula. Jika kita masukkan 0, kita akan berhenti di situ. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.